sudah hadir guru kita semua. Kita semua dengarkan tausiah dari Mama Dede dengan tema kurban itu sunnah, berhijab itu wajib. Waktu dan tempat, tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ehonya buang dong. Ehonya buang, pasnya buang. Saya minta volumenya aja. Volumenya taikin lagi dong. Kontol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ehonya kegedean. Kecuali kalau Arabi mau nyanyi dangdut. Ehonya buang. Bassnya buang. Habisin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Diletikin volumenya ari mana? Volumenya taikin tahu. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub wa bi fadlihi tuqbal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tampung. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati anak-anak Herti, anak-anak Arbi yang saya cintai hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah sore hari ini kita didabani jamahi dalam rangka pengajian taklim jamaah insan rabani, tema Quran itu sunnah, kurban itu sunnah, berhijab itu wajib. Ini hilafiah sebetulnya, karena ada ulama bahkan Allah berfirman inna a'tayna kal kausar, artinya kurban itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Bu, silahkan Anda lihat surat Al-Kausar, buka. Apal nggak? Bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Salli
Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepada kalian sangat banyak. Operator, kontrol kanan nggak ada suara. Lu percuma ada salon nggak ada suara, percuma lu. Mana operator? Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepada kalian sangat banyak. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dari ayat ini ulama sepakat mengatakan kurban hukumnya wajib bukan sunnah. Oke? Bu, kapan sejarah ada kurban? Anda silahkan lihat di dalam surat As-Saffat 102, buka. Ya sebentar. As-Saffat 102, buka. Yuk. Yang udah ketemu ngacung. As-Saffat 102. Mangga. Silakan. Yang udah ketemu ngacung, kasih mic tolong. As-Saffat 102, buka. Yuk. Silakan. Mangga. Surat As-Saffat 102. Ini cepetan. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu Sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka pangdur madatar. Ketika Ismail sudah besar, ada hilafiah ulama. Ada ulama mengatakan usia Ismail 8 tahun, ada ulama mengatakan 12 tahun. Ketika Ismail sudah bisa membantu ayahnya bekerja, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bilang sama Ismail, ayah bermimpi diperintahkan menyembelihmu. Pangdur madataruk, bagaimana pendapatmu hai anakku? Anda lihat, sejarah ini terjadi pada malam ke-8 Hijriah, 4000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Pagi hari Nabi Ibrahim berpikir, apa ini perintah Allah atau godaan setan? Berpikir, dalam bahasa Arabnya tarawa, kata benarnya tarwiyah, maka tanggal 8 disebut hari tarwiyah. Malam ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi dalam mimpi yang sama, diperintahkan menyembelih Ismail, plus ini perintah dariku kata Allah. Maka tanggal 9 Nabi Ibrahim tahu menyembelih anaknya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahasa Arabnya Arafah, kata benarnya Arafah, maka disebut tanggal 9 bulan Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Malam ke-10 Nabi Ibrahim bermimpi dalam mimpi yang sama, plus acara penyembelihan besok setelah terbit matahari. Menyembelih dalam bahasa Arabnya adalah nahrin atau nahrun, maka tanggal 10 disebut dengan hari nahrin atau hari nahrun, hari penyembelihan. Kita lihat sejarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, puluhan tahun tidak juga punya anak. Sebagai istri yang soleh, dia bilang, kalau Nabi Ibrahim pengen nikah lagi silahkan, nikahilah budak pilihan kita yang cantik, Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan menikah dengan budak pilihan yang sangat cantik, nolak. Saya tidak mau. Kalau suami ibu mah, jangankan disuruh, nggak disuruh aja disuruh duluan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menikah Siti Hajar, baru dia menikah. Ternyata Siti Hajar perempuan yang subur, tidak lama menikah dengan Nabi Ibrahim dia hamil. Anda bisa bayangin dong, seorang suami puluhan tahun pengen punya anak, tidak hamil dari istri yang pertama, begitu istri yang kedua ia hamil sangat senang.
dimanjakanlah yang namanya Hajar oleh Ismail. Siti Sarah cemburu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya yang kedua ke sebuah lembah yang sekarang disebut dengan Mekah. Ini terjadi 4000 tahun yang lalu. Nabi Ismail dengan Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina atas perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim akan jalan meninggalkan anak istri yang baru melahirkan, Siti Hajar nanya, "Wahai suamiku, mau pergi kemana engkau?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dia tidak nengok, jalan aja. Teriak lagi istrinya, "Wahai suamiku, mau kemana engkau? Apa kau tega meninggalkan kami berdua?" Tidak menjawab. Siti Hajar ingat, jangan-jangan perintah Allah. Baru dia teriak, "Apa kau pergi meninggalkan kami berdua karena perintah Allah?" Setelah Nabi Ibrahim mendengar istrinya bertanya, "Apa karena perintah Allah?" Baru dia nengok dan menjawab, "Betul, ini perintah Allah." Nabi Ibrahim sedih. Apa dibilang Siti Hajar? "Kalau ini memang perintah Allah, saya rela." Siti Hajar yakin Allah pasti memberikan pertolongan. Padahal Anda tahu sejarah, tinggal di Mekah nggak ada oase, nggak ada warung, nggak ada sayuran, nggak ada tetangga. Sarana hidup dan kehidupan yang ada hanya udara buat bernapas. Tapi dia rela karena Allah. Dan apa yang terjadi? Silahkan Anda buka Al-Baqarah 158. Buka 158, buka. Yuk. Al-Baqarah 158, buka. Siapa yang udah ketemu ngacung? Sok. 158, mangga. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكير عليم. شكير عليم. Inna safa wal marwata min sa'irillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha liyatawafa bihima. Aman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita tawaf. Tawaf ini gambaran kehidupan di alam akhirat. Semua manusia satu tujuannya, libtidha'i mardatillah, yang diharapkan hanya satu, keriduan Allah, titik. Langsung sa'i. Sa'i ini sofa marwah kata Allah dalam ayat ini. Sa'i gambaran kehidupan di alam dunia. Baik manusia itu laki-laki maupun perempuan di alam dunia wajib bekerja, wajib berusaha. Cuman Allah mengajarkan bekerja di alam dunia dimulai dari sofa, diakhiri di marwah, sofa marwah. Apa sofa? Sofa itu ketegaran jiwa, sofa itu kesucian hati. Kalian bekerja di alam dunia harus dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, gue pasti bisa. Salah. Kalau Anda bilang terang aja, dia mah usahanya berhasil. Modalnya gede. Modal gede kalau otak nggak jalan, usaha nggak bakal jalan. Modal dengkul, kalau otak jalan, usaha pasti berjalan. Nah lihat, sopan, kesucian hati. Saya bekerja karena Allah. Kalau suami ada penghasilannya tidak memadai, Anda punya waktu jualan uduk, jualan gado-gado, jualan es mambo. Silahkan sewain tenda, buka bengkel motor, bisa semua kita kerjakan. Yang penting kita punya penghasilan halal kata Allah. Yang nyari duit bukan kita kerja sama orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang harus kita lakukan. Perempuan wajib punya penghasilan. Kenapa? Kalau perempuan nggak punya penghasilan, saya khawatir 3. 1, suami Anda setia, di tengah jalan ketemu cewek bohai. Pertama berpindah ke lain mata, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Seandainya kita tidak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Tapi kalau kita punya penghasilan maksimal, sakit kita 40%. Mau gua punya 2.
Kalau perempuan nggak punya penghasilan, yang saya khawatir suami ada setia. Di tengah jalan setruk, ngoweh, ngiler, ngeplek. Kalau istri nggak punya penghasilan, boleh jadi bininya ikut ngoweh, setruk. Tapi kalau kita punya penghasilan, kita mikir minimal buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. 3. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami kita setia, baik, nggak neko-neko, umurnya pendek, klep. Tidak sedikit saya ngelawat. Ada seorang perempuan suaminya meninggal, dia nangis, ayah kenapa meninggal, siapa yang ngasih makan, siapa yang nyekolin. Otak lu mikir laki lu mati, dimintain makan. Bagaimana kalau laki lu nyaut, nanti gua kirim dari kubur, kabur kan lu? Mikir nyari duit. Makanya saya paling tidak suka perempuan berkeluh kesah. Mama Dede sedih, suami saya meninggal, anak saya 3, terus bagaimana? Saya tanya, ibu kerja nggak? Nggak kerja. Makan kemiskinan, otak nggak dipakai. Perempuan begitu Siti Hajar tuh, suaminya pergi ke Palestina, dia nggak tinggal diam. Susunya kering, perbekalan minum yang semuanya 3 kan habis, dirinya aus, anaknya aus, nggak diam, lari ke Sopa, gagal, bangkit, lari ke Marwa, Sopa Marwa, Sopa Marwa, Sopa Marwa, 7 kali gagal, tetap dia bangkit. Artinya bekerja di alam dunia siap mental, jangan berharap langsung berhasil. Kegagalan minimal 7 kali. Usaha di alam dunia dimulai di Sopa, dia di Marwa. Sopa ketegaran jiwa, sopa kesucian hati saya karena Allah. Jangan mikir gengsi. Tahu gengsi? Nonggeng di sisi. Kalau saya setir mobil di pinggiran trotoar nggak bisa jalan, tapi tengah jalan saya kontak seret, gigi 1, 2, 3, 4 kita bisa jalan. Bu, usaha di dunia dia di Marwa. Marwa mensyukuri nikmat, Marwa menghargai orang, jangan sombong, Marwa memaafkan orang. Katanya, ketika Hajar Sofa Marwa 7 kali, air sudah dapat belum? Dia lari, anaknya nangis, kakaknya begini, ngerembes air di bawah kaki anaknya. Dia bilang, Zumi, 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 kumpul air. Tidak sumur jam-jam. Artinya apa? Kalau Anda orang hebat saat ini, Anda orang ngetop saat ini, terkenal saat ini, sukses saat ini, jangan lupa kacang dengan kulitnya, karena boleh jadi 70-80% kesuksesan Anda karena didukung oleh nenek, kakek, ayah, ibu Anda. Anda 20%. Makanya jangan kacang lupa dengan kulitnya. Jangan belagu, siapa yang belagu muka lu jauh borju. Hati-hati. Begitu dapat air, setiap saat umat Islam bawa air jam-jam ke pelosok alam dunia, saya tanya, Bu, debitnya berkurang apa tidak? Artinya kalau kita dapat rezeki selalu berbagi dengan orang sekeliling. Nah, ini sejarah. Ketika Ismail sudah besar, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail merenovasi Ka'bah. Dibuka Al-Baqarah 127, buka 127, Bang. Al-Baqarah, yuk silakan. 127, Bang. Sok aku rokok. Lagi dibaca, diam-diam lagi dibaca, langsung cek, diam-diam. Ini yang megang mic-nya kurang tanggap. Wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingat, ketika Ibrahim dengan Ismail yarfa meninggikan Ka'bah, apa artinya? Ayah dengan anak walaupun berjauhan tetap ada kewajiban, harus ada kerjasama. Di sini dibilang oleh Allah, ketika Ibrahim dengan Ismail merenovasi Ka'bah, bareng-bareng nih ayah dengan anak, wajib ada kerjasama yang baik antara ayah dengan anak. Bu,
Kita lihat lagi kembali kepada As-Saffat 102. Malam ke-10 Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Pagi hari Ibrahim bilang, wahai istriku, mandikan anak kita, pakaikan pakaian yang terbaik, pakai minyak wangi yang terbaik, dirapihin tuh anak. Siti Hajar nanya, mau pergi kemana kalian? Kami berdua akan bertamu ke rumah yang sangat mulia. Jalan. Di tengah jalan, anak usia 8-12 tahun anceng-ancengan, loncat sana loncat sini. Si iblis bilang, Ibrahim, pengen punya anak puluhan tahun. Anak lu tampan, pinter, cerdas, enak dilihat. Benar sih kamu, kenapa akan menyembelihnya? Nabi Ibrahim bilang ini perintah Allah. Bolak-balik iblis menggoda Nabi Ibrahim, tidak mempan. Kesal Ibrahim ambil batu timpuk. Apa iblis diam? Tidak. Dia pulang ke rumah Siti Hajar. Hajar, kau tenang-tenang di rumah. Emang kenapa? Tahu nggak suamimu mau kemana? Tahu. Mau bertamu ke rumah yang sangat mulia. Iblis nanya, apa kamu tidak lihat suami kamu bawa tambang, bawa pisau? Lihat, tadi kemarin udah ngasah pisau. Karena suamimu akan menyembelih anakmu. Kata Hajar, belum pernah saya dengar seorang ayah menyembelih anaknya. Si iblis bilang, karena suamimu mengira ini perintah Tuhanmu. Mendengar jawaban iblis, apa kata Hajar? Kalau memang ini perintah Tuhanku, jangankan anakku, aku pun rela disembelih. Coba, saking imannya mantap, tampang begini, boro-boro. Iman Siti Hajar luar biasa sangat mantap. Ditimpuk lagi iblis. Apa diam? Tidak. Yang digoda sekarang Ismail. Ismail mau kemana? Jalan-jalan kata ayah. Bertamu ke rumah yang mulia. Kamu lihat ayahmu bawa pisau, bawa tambang. Emang iya? Karena ayahmu akan menyembelihmu. Digoda terus. Ismail kesal, ambil batu lempar. Itulah kenapa kalau kita haji yang dilontar 3 jumroh. Jumroh awal, jumroh sani, jumroh akobah. Bentuk jumroh awal bulat, jumroh sani bulat. Kenapa jumroh akobah setengah lingkaran? Karena waktu Ismail menimpuk iblis ada di kaki Jabal Kurban, jadi setengah lingkaran. Sampai di kaki Jabal Kurban kata Nabi Ibrahim, Ismail istirahat yuk, saya udah capek. Nabi Ibrahim ngomong, ya bunaya inni arobil manami anni adbahga pangdur mada tarok. Wahai anak ayah yang ayah cintai, ayah bermimpi dalam tidur ayah. Bagaimana pendapatmu? Apa hikmah yang kita ambil? Kita sebagai orang tua, kalau sama anak kandung, darah daging kita, ngalir daging kita, darah kita di tubuh anak, jangan diktator, jangan otoriter, tapi berikan kesempatan anak berpikir. Pangdur mada tarok. Bagaimana pendapat wahai anakku? Misal anak anda tamat SMA mau kuliah, anda nanya, nah mau masuk sekolah apa, perguruan tinggi yang mana, jurusan apa? Mama pengen dengar ini yang benar. Yang salah mana? Kamu masuk ke dokteran, mama pengen punya anak dokter. Salah, nggak boleh kita maksa. Atau anak anda sudah saatnya menikah, anda bilang, nak, mama punya teman kuliah nih, anaknya cantik, mana soleh banget dah, nikah sama dia ya. Kalau tidak mau jangan jadi anak mama. Salah, maksa. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan anak agama. Yang benar bagaimana? Nak, mama punya teman kuliah, anaknya cantik banget, yuk mama kenalin. Kalau cocok terusin, kalau nggak apa-apa. Itu tidak boleh maksa. Apa jawaban putranya Ismail? Ya abati al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah yang aku cintai, kerjakan perintah Allah, insyaallah ayah mendapati saya dalam keadaan sabar. Anda bayangi, mau disembelih sabar. Kalau anak orang dibalik, saya juga ngimpi suruh menyembelih ayah, kan gitu barangkali. Tapi anak soleh, kenapa? Doa Nabi Ibrahim. Anda lihat As-Saffat ayat 100. Yuk, As-Saffat ayat 100 enggak? Sok. Yuk. Sok baca.
Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikan kepada anakku seorang anak soleh. Artinya berdoa nggak cukup sekali, puluhan tahun terus berdoa baru dikabul. Bu, bayangkan setelah putranya menjawab seperti ini, Ibrahim yang suruh nyembelih nanya, ada nggak syarat yang kamu ajukan? Kata Ismail, ada ayah. Satu, buka baju saya, kasih mamah buat kenang-kenangan. Dua, ikat tangan saya takut berontak. Tiga, ikat kaki saya takut berontak. Yang keempat, hadapkan wajah saya ke bumi. Kalau saya ngadap ke langit, takut ayah nggak tega menyembelih saya. Yang kelima, gulung sarung ayah, takut kena cipratan darah. Dibuka baju Ismail, diikat tangannya, diikat kakinya, dihadapkan ke bumi, digulung sarung ayah. Mulai digesek leher Ismail dengan pisau yang sangat tajam, tidak mempan. Dan pada saat Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengundang segenap malaikat. Malaikat yang di langit, yang di bumi, pembawa rahmah, pembawa rizki, semua diundang. Kenapa? Jawabannya ada, lihat Al-Baqarah 30, silakan. Al-Baqarah 30, mangga. Silakan. Mangga. Al-Baqarah 30, silakan. Yuk. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Allah bilang sama malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Malaikat bilang, ngapain manusia? Manusia cuma tukang menumpahkan darah. Manusia cuma tukang merusak bumi. Kami malaikat bertasbih menyucikan engkau, lebih layak jadi khalifatullah fil ardh. Karena protes malaikat dalam Al-Baqarah 30, ketika Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail, Allah tunjukkan bahwa manusia bukan hanya merusak bumi, manusia bukan hanya menumpahkan darah, tapi kalau manusia sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan anak semata wayang yang ditunggu puluhan tahun. Ismail rela hilang nyawanya padahal nggak punya syarat. Kenapa? Gara-gara iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengundang malaikat menyaksikan peristiwa ini. Semua malaikat nonton atas perintah Allah. Mereka terharu biru. Kok tega seorang ayah menyembelih anaknya gara-gara perintah Allah? Ismail bilang, ayah tekan yang keras, cepat ya, cepat. Ditekan yang keras tidak mempan. Hari makin terik, dua-duanya sudah capek, sudah keringetan. Kata Ismail, ayah barangkali karena tangan saya diikat, Allah mengira tidak ridho. Barangkali karena kaki diikat, Allah mengira saya tidak ridho. Barangkali karena wajah saya dihadapkan ke bumi, Allah mengira tidak ridho. Tolong ya, buka ikatan tangan, buka ikatan kaki, hadapkan wajah saya ke langit agar Allah tahu saya sangat ikhlas. Dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, dihadapkan wajah Ismail ke langit, digesek lagi, tidak mempan. Ayah tekan dong cepat, tidak mempan, tidak mempan, tidak mempan. Berusaha bagaimanapun, makin siang makin keringetan, makin lelah. Nabi Ibrahim udah agak jengkel, lalu berdiri, dilemparkanlah pisau, ternyata mengenai batu yang sangat besar dan keras. Aneh tapi nyata. Dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, batu tadi langsung terbelah dua. Nabi Ibrahim marah, wahai pisau, kenapa leher anakku yang kecil dan lunak tidak bisa engkau potong, sementara batu yang keras dan besar kau belah dua? Pada saat itu dengan kudrat iradat Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, pisau bisa ngomong, wahai Ibrahim, engkau makhluk, aku makhluk. Engkau perintahkan aku memotong leher anakmu, sementara Allah Tuhanmu dan Tuhanku, dia bilang, wahai pisau, jangan sedikit pun kau lukai leher Ismail.
Inilah sebabnya kenapa pisau yang sangat tajam tidak melukai leher Ismail, karena Allah Subhanahu wa taala melarang jangan sedikit pun dilukai. Masya Allah, semua malaikat sangat terkagum-kagum, sangat terheran-heran. Sampai di antara malaikat yang diwakili oleh Jibril yang mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab sama Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk kadang takbir satu kali. 1, 2, 3. Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar 3 orang takbir, Jibril, Ibrahim dengan Ismail, kata Allah, ini takbir yang sangat hebat. Dari situ pertama awal cikal bakal kenapa setiap datang hari raya diperintahkan bertakbir. Anda lihat Al-Baqarah 185 alinea yang terakhir, lihat 185, mangga. Yuk Al-Baqarah 185, monggo. Sok alinea terakhir, walituk bilang data. Sok alinea yang terakhir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir kepada Allah, karena syukur kalian dapat hidayah dari Allah. Ini sejarah. Makanya diperintahkan selalu bertakbir tiap datang hari raya. Saya tanya nih, apakah Ismail jadi disembelih atau tidak? Oke, diganti dengan apa? Kenapa Ismail nggak disembelih? Anda buka jawabannya Al-Isra 70, buka Al-Isra 70, silakan. Bani Israel 70, silakan buka. Yuk, sebelah sini baca dong, gantian. Yuk, mangga, sok ce. Mangga ce, Bani Israel 70. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kaza Karomna roh. bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum Minat thayyibat. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah aku muliakan turunan Adam. Manusia tidak layak dikorbankan, sangat mulia. Kalau kambing mati bangkai najis, ayam mati bangkai najis, manusia mati. Orang hidup punya 4 kewajiban: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Saking manusia mati tetap mulia. Wahamalahum fil barri wal bahri. Aku angkut manusia di daratan dan di lautan. Silahkan naik kapal terbang, kapal laut, naik kereta, naik ojek, monggo. Warazaqnahum minat thayyibat. Manusia layak makan yang baik-baik. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang subhat. Rasul mengatakan makanan yang dimakan yang haram, yang diminum yang haram, menumbuhkan daging darah yang haram, itu makanan neraka jahanam. Kalau makanan minuman kita halal, jadilah daging darah yang halal, ini jatahnya surganya Allah. Makanya hati-hati Anda jangan mengambil hak orang. Beli bawang sekilo, nyomot tambahin haram, maneh maling.
Beli cabe sekilo, nyomot tambahan maling sia. Beli duku, beli lengkeng 2 kilo. Mang nyobain otak dipakai, nyobain mah hiji mah nyorok cok tereureun maneh maling tong seuri sia mikir. Ngaji kue hiji nyokot 3 hak orang tong seuri da sana tidak bercanda. Sabar sih harga kue. Dibawa pulang dikasih anak, pantes anak lu ngelawan, pantes anak lu bengal, dinasehatin teh didenge. Kita sholat susah. Kenapa? Gara-gara kue nu sabaraha. Bukankah peribahasa mengatakan lamun kabeureuyang lain kutulang kebo tapi kutulang nasi. Tong dianggap remeh kue sabaraha, mikir pakai otak. Itu yang mencelakakan kita. Bapaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Aku sempurnakan kalian bentuknya manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Anda lihat, binatang jalannya merangkang, betul? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang di atas? Kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup make ulah make nafsu. Pantesan menjelma bodoh Picasso dasar otak lu didengkul dan harapan ini BODO itu lemot namanya. Sekarang Anda lihat yang namanya korban diganti dengan hewan. Kambing gibas yang dulu dikorbankan oleh siapa? Habil, putranya Nabi Adam. Kenapa? Yang wajib dibuang dari diri kita. Manusia sangat mulia, tapi sifat kebinatangan, rakus, buas, tamaruk, serakah, gepek. Emang gua pikirin orang lain, yang penting gua kenyang. Ini adalah perbuatan binatang. Siga monyet tidak guna, diberi cau, diberi deui, dipegang, kalau perlu tetangganya ngambil. Jadi jamun jelema rakus, serakah, otak yang dipakai persis siga monyet tidak guna. Bukan kata saya, kata Allah. Makanya pakai otak yuk dengan berkorban, buang sifat kebinatang. Kapan kita korban? Tanggal 10 habis terbit matahari, 11, 12, 13 bedur maghrib habis. Mana binatang yang buat korban? Al-Maidah mengatakan bahimatul an'am, binatang ternak, onta, sapi, kerbau, kambing, gibas, domba. Nggak ada ayam. Ada orang nanya, Mama Dede, keluarga saya ada ayam kambing, boleh nggak beli ayam 50? Lu sejuta ayam kagak sah. Karena ayam bukan bahimatul an'am, makanya ngaji pakai Quran. Bu, onta buat 10 orang, sapi 7 orang, kerbau 7 orang, domba, kambing, gibas masing-masing. Ini keluarga